Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Christine Mahdalena dengan NIM 043. Saya dari kelas Hukum Pidana Ekonomi kelas C. Di sini saya akan mengangkat dan membahas kasus pidana ekonomi di bidang distribusi. Adapun kasus yang saya ambil adalah kasus suap ekspor benih lobster. Pemilik perusahaan pengirim ekspor benih lobster, Siswadi Pranoto, divonis 4 tahun penjara. Majelis Hakim juga memvonis denda Siswadi sejumlah 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menerima permintaan Siswadi sebagai justice kolaborator dalam perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana, whistleblower, dan saksi pelaku bekerja sama di dalam tindak pidana tertentu. Majelis Hakim juga beralasan bahwa peran Siswadi dibutuhkan untuk membongkar pihak lain yang terlibat sebagai eksportir BBL dan membongkar dugaan adanya praktik monopoli. Nah, adapun analisis yaitu terjadi ketidaksesuaian dengan etika ekonomi. Berdasarkan prinsip etika ekonomi, kebijakan ekspor benih lobster dan kasus suap yang dilakukan Edi Prabowo dapat dikatakan tidak sesuai dengan beberapa prinsip. Yang pertama, perilaku Edi Prabowo menerima suap dari pihak perusahaan eksportir untuk melegalkan ekspor benih lobster. Di Indonesia jelas telah menyimpang dari prinsip kejujuran. Faktanya juga didukung dengan pernyataan Edi mengenai alasan ditetapkannya kebijakan ekspor benih lobster ini, yaitu demi kesejahteraan nelayan. Sedangkan kenyataannya ada unsur lain di balik ditetapkannya kebijakan ekspor benih lobster ini, yaitu untuk memenuhi kepentingan segelintir pihak, bukan untuk kesejahteraan nelayan. Yang kedua, prinsip ekonomi. Seharusnya kebijakan yang ditetapkan adalah kebijakan yang terbaik bagi berbagai pihak dan masyarakat. Bukan hanya segelintir saja, selain itu yang menetapkan seharusnya sudah benar-benar paham atas dampak yang terjadi atas kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan tindakan Edi Prabowo dalam hal ini dipengaruhi oleh kepentingan beberapa pihak yang pada akhirnya diketahui telah memberi suap. Nah, yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Dalam menetapkan suatu keputusan di bidang ekonomi, sudah seharusnya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun dengan ditetapkannya kebijakan ekspor benih lobster ini, hanya akan merugikan industri lobster Indonesia dan para nelayan. Kenyataannya, jika benih lobster dibudidayakan terlebih dahulu, lalu diekspor dalam ukuran lebih besar, maka lobster tersebut akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai ekonomi benih lobster. Nah, jangan bersoal lagi, Pak. Adapun ketidaksesuaian dengan etika anti korupsi. KPK menetapkan Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai tersangka penerima hadiah terkait perizinan ekspor benih lobster. Sebagian uang beliau peroleh digunakan untuk belanja barang mewah bersama istrinya di Honolulu, Amerika Serikat, sejumlah 750 juta rupiah. Tentunya dilakukan adalah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak demokrasi. Berdasarkan teori deontologi oleh Kant, aturan moral wajib ditaati tanpa pengecualian. Dari pernyataan tersebut, Kant telah merumuskan prosedur untuk memutuskan apakah suatu tindakan secara moral diizinkan atau tidak. Jika seseorang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan, maka mereka harus bertanya aturan mana yang seharusnya diikuti bila harus melakukan tindakan itu. Seseorang juga harus bertanya, apakah mereka bisa menerima aturan tersebut untuk diikuti setiap orang sepanjang waktu. Jika ya, aturan itu boleh diikuti dan boleh dilakukan. Nah, di sini Edi Prabowo dari sisi normatif sudah merasionalisasikan tindakan korupsi dan melazimkan hal tersebut jika dilakukan oleh orang lain. Hal ini sangat berbahaya dan perlu dilakukan rehabilitasi dan pelatihan untuk beliau dan semua orang yang bekerja di perusahaan swasta maupun negara untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.
Adapun sanksi hukum yang berlaku dikenai dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor-Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo, dan pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP. Kesimpulannya, kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam usaha pemanfaatan sumber daya, khususnya pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, dalam kasus ini menjadi bagian penting kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan mengalami perubahan besar serta rangkaian peristiwa yang membuntuti di belakangnya. Adanya perubahan kebijakan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini menjadi pertanyaan karena peraturan menteri ini berisi adanya pembukaan izin ekspor untuk benih lobster, kepiting, dan rajungan. Yang pada masa pemerintahan sebelumnya, justru Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang adanya pelarangan ekspor benih lobster dan beberapa sumber daya kelautan lain. Adapun sarannya, jika kita melihat dari kasus ini banyak sekali permasalahan yang ada, seperti acuhnya pemerintah terhadap alam Indonesia dan masalah korupsi yang sudah menjadi musuh negara. Kasus korupsi yang dialami oleh pejabat setingkat menteri ini menjadi gambaran bahwa sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum maksimal. Adanya perlu usaha ekstra dan serius pemerintah agar permasalahan korupsi di negara ini dapat terselesaikan. Bagi masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk turut serta dalam proses pengawasan negara ini, karena sudah kewajiban warga negara untuk senantiasa membangun bangsa dan mengawasi para pejabat agar segala kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk turut serta dalam pengawasan dan perumusan sebuah kebijakan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96 dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta dalam perumusan kebijakan yang akan diwakilkan oleh lembaga negara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat.